Ngobrol bareng Elin. Halo Elin, selamat datang di Ngobrol bareng Elin. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot soal hal-hal yang tentunya relate sama kita. Aku Razan, Aku Nesa. host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Gimana nih guys kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Dimanapun kalian berada, entah lagi di rumah, di luar, atau lagi nugas, atau bahkan lagi ngelaprak kali ya. Bener banget sih. Semoga obrolan kita selalu jadi teman yang asik buat nemenin aktivitas kalian hari ini. Sebelum itu, kira-kira udah pada tahu gak sih apa itu ngobrolin? Boleh dijelasin dulu kali ya? Oke, sebelumnya ngobrolan ini disebut atau disingkat menjadi Ngobrol bareng Elin, di mana merupakan platform digital atau media atau wadah, bisa dibilang kayak gitu ya. Wadah untuk sharing pengalaman ataupun motivasi-motivasi yang tentunya relate dan bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa Elin. For your information, ngobrolin ini dinaungi Divisi Media dan Informasi Hima Elin. Jadi mungkin bisa kita beri tepuk tangan dulu kepada divisi-divisi media dan informasi ya teman-teman. Oke Re, jadi kan udah pada tahu ya apa itu ngobrolin. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau bahas apa? Pernah gak sih kita tuh ngerasa kalau hidup itu cuma muter di kampus doang? Pernah kan pastinya? Pasti pernah. Dan kita tuh ngabisin waktu buat ngelaprak, nugas, nge-lab, and repeat. Kayak waktu 24 jam itu habis buat urusan akademik aja. Pernah dong pastinya kita ngerasa kayak gitu. Iya, kalau aku sih pasti setuju kayak gitu ya. Terutama sekarang ini aku lihat-lihat ya, kebanyakan itu mahasiswa itu kayak tahu nggak sih kupu-kupu kuliah pulang gitu loh. Jadi siklusnya tuh kayak gitu aja gitu. Sebenarnya tuh bagus kayak gitu. Dimana dia tuh nggak stres, terus juga ada waktu untuk me time gitu ya. Anak-anak zaman sekarang ngomong kan me time gitu. Terus juga nggak kepikiran hal-hal lain lah. Intinya secara mentalitas aman. Tapi untuk zaman sekarang kan udah modern. Terus juga industri itu udah 5.0, ada AI lagi kan. Iya, Terus otomatis lapangan pekerjaan itu makin kecil gitu luang lingkupnya. Ditambah lulusan sarjana kan sekarang makin banyak ya. Otomatis kan jomplang gitu ya. Lulusan sarjana banyak tapi lowongan pekerjaannya sedikit gitu kan, Mbak. Bener. Karena kayak gitu otomatis bersaing itu kan makin ketat gitu kan ya. Karena hal-hal kayak gitu otomatis bukannya untuk mahasiswa kupu-kupu ini akan kalah dalam hal soft skill. Mungkin hard skillnya bagus dalam bidang akademik itu bagus ya. Tapi kan soft skillnya kalah dibandingkan dengan kura-kura atau kuliah rapat gitu, anak-anak organisasi gitu ya. Atau mungkin anak-anak yang kejuaraan gitu. Bener banget gak sih Mbak? Bener. Nah, ngomongin soal hidup yang katanya terus-terusan sibuk sama soal akademik, kita kali ini kedatangan tamu spesial yang bakal matahin stigma tadi. Yang hidupnya tuh gak melulu soal laprak dan revisi dosen. Ya intinya adalah hal yang bikin mereka beda sama yang lain. Kira-kira siapa ya? Mungkin bisa kita langsung sambut aja gak sih kepada boleh, Mas Okto dan Mbak Nadia. Dipersilakan. Boleh duduk dulu Mas Okto, Mbak Nadia. Belakang apa ya? Mungkin boleh posisiin iya, mungkin boleh kenalan dulu nih. Kita kan belum kenal ya siapa Mas Okto ini siapa, Mbak Nadia ini siapa. Mungkin boleh kenalan dulu gak sih? Mungkin dari Mbak Nadia dulu. Oh, aku dulu. Oke. Perkenalin, aku Nadia Mutiara Pertiwi. Aku di sini dari Prodi D4 Teknik Elektroindustri angkatan 2022. Seperti itu. Kalau aku perkenalkan, nama saya Diki Oktowijaya dari D3 Elin A angkatan 2023. Oke, kita kan jadi udah tahu ya siapa itu Mas Okto, siapa itu Mbak Nadia. Mbak Nadia ini dari angkatan 22. Kalau Mas Okto ini dari angkatan 23. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa kita ngundang narasumber ini? Nah, aku denger tuh Mbak Nadia sama Mas Okto ini anggota tim nggak sih? Kalau misalnya iya, boleh dong kasih tahu kita Mbak Nadia sama Mas Okto ini dari tim apa sih? Mungkin Mas Okto dulu ya. Oke, kalau dari aku dari tim Efrisa, dari tim robot KRTI dari PENS yang berfokus pada teknologi development-nya.
Seperti itu. Oke, kalau aku sendiri dari tim internasionalnya PENS ya. Jadi boleh nyebutin nama timnya dulu? Oh iya Nah, boleh. boleh. Nama timnya tim Cakrawala Kalah atau yang biasanya sering kalian dengar yaitu tim Caksa ya. Jadi kita fokusannya ke UAV atau drone kayak seperti itu. Jadi banyak kompetisi-kompetisi internasional yang kita ikuti. Jadi tim kita emang fokusannya di luar negeri kayak gitu. Oke, berarti kan kalau Mas Okto ini tadi tim KRTI ya benar ya. Terus Mbak Nadia ini tim Caksa gitu ya. Nah, itu kan pasti namanya sering ikut kompetisi-kompetisi, kejuaraan. Bahkan aku dengar beberapa waktu ini tim ini tuh memenangkan kejuaraan. Benar gak sih? Kalau boleh tahu, kejuaraannya itu tentang apa? Terus di mana sama apa aja sih tentang kejuaraan itu yang dilakuin gitu? Mungkin boleh dijelasin dulu? Oke, kalau dari aku sendiri yaitu tim KRTI, yaitu Kontes Robot Terbang Indonesia, dan divisi aku sendiri yaitu Teknologi Development, yakni berfokus pada pengembangan pesawat awak tanpa awak atau yang disebut UAV, dan di situ diringkas ada beberapa divisi yaitu pengembangan bisa dari airframe designer maupun propulsion system seperti itu. Kalau Mbak Nadia gimana? Oke, kalau dari tim Caksa sendiri, mungkin aku nggak bisa secara keteknisannya ya, karena aku di sini sebagai project manager juga. Simpelnya tim Caksa ini kalau misalkan kita ngomongin divisinya bakal ada banyak banget karena kita non-tech dan teknisnya lebih kompleks lah ya. Dan untuk perlombaan sendiri kita terakhir itu lomba di kompetisi Singapore Flying Mission, Singapore Flying SFMC 2025. SFMC itu Singapore Amazing Flying Mission Competition. Dan itu kita mengikutinya di kategori D1. Jadi SFMC itu kategorinya banyak banget ya. Kita ngikutin yang D1 dan alhamdulillah kita juara 2 ya di seluruh dari beberapa negara yang ikut. Kita juara 2. Kebetulan lawannya juga banyak banget ya. Dari Indonesia ada ITB, ada kita juga sempat match lah sama ITB. Nah, kita juga buat kayak drone ya, kayak UAV ya, drone kayak UAV gitu. Dan itu punya misi. Jadi ada dinding yang nantinya di situ ada jendelanya. Nah, drone kita itu harus mengarahkan drone itu gimana caranya lewat. Terus nanti di ujung sana itu ada grid tic-tac-toe. Tahu grid tic-tac-toe nggak? Tahu kan ya? Yeah. Nah, itu nanti ketika jadi kita itu misinya bawa pilotnya dibawa jadi drone kita, bawa pilot ya. Terus nanti kita harus melewati dinding itu, entah dari jendelanya, entah dari menggok-menggok gini. Terus nanti kita harus ngedrop pilotnya di gridnya tadi. Nah, itu terus sampai cepet-cepetan. Dan itu ada yang namanya pilot atau pilot. Nah, jadi pilotnya itu ngarahin drone-nya pakai gerakan gesture tangannya. Kalau kita bikinnya pakai gitu, pakai gesture tangannya. Jadi kita ngendaliin drone pakai gesture tangan. Keren. Keren banget pasti ya. Gitu. Keren banget bisa sampai sejauh itu ya. Jadi lomba bonus jalan-jalan. Bisa. Keren. Iya benar banget ya. Karena tadi itu ke Singapura kan ya Mbak. Berarti kan bukan hanya pengalaman tapi juga bisa keluar negeri gitu secara gratis tentu gitu ya. Tapi kan seperti yang kita tahu ya, bukan tiba-tiba ujuk Mbak Nadia sama Mas Okto ini jadi juara gitu kan ya. Pasti ada kayak hal-hal ataupun proses-proses yang tentunya di belakang layar ataupun mungkin hal-hal yang sangat sulit dilalui gitu ya. Mungkin ada beberapa proses yang bisa diceritain tentu gitu. Sampai kok bisa tiba-tiba menjadi seorang juara gitu, gimana? Proses jatuh bangunnya mungkin bisa di-spill. Benar. Baik, mungkin dari aku sendiri awalnya sih aku memang dari awal masuk perkuliahan di PENS itu udah kepengen banget kayak join tim robot, bebas sih. Kalau aku sih inginnya cuma join tim robot aja, nggak tahu pengen robot terbang, robot yang kontes robot Indonesia itu maupun kontes kapal cepat itu. Nah, kalau dari aku kan awalnya itu aku daftar di KRI dulu, Open Recruitment KRI, aku daftar di situ.
aku ambil tim Erso kalau nggak Eros. Nah di situ aku belum bisa lanjut untuk kualifikasi selanjutnya karena aku sempat ditolak di situ. Oke, mungkin dari situ aku bisa menjadi evaluasi pada diri aku sendiri, mungkin kekurangan aku apa, mungkin aku bisa lihat teman-teman yang bisa next step untuk masuk di tim kontes robot Indonesia itu. Jadi mulai di situ aku tanya-tanya ke teman-teman yang akhirnya bisa join tim pen sendiri itu. Nah di situ akhirnya aku dapat info soal Open Recruitment Contest Robot Terbang Indonesia itu, dan di situ aku mencoba daftar, dan aku sudah kayak pesimis gitu loh, mau aku keterima apa enggak ya, soalnya di sisi aku memang dari SMA jadi nggak ada skill untuk mengasah pada bidang robot itu. Nah di situ aku di rumah itu cuman belajar tentang desainer, mulai membuat desainer seperti pesawat, seperti mekanik yang lain. Mungkin desainnya itu enggak terlalu yang signifikan, dikarenakan kan aku juga enggak tahu gimana perhitungan tentang mekanismenya sendiri. Jadi aku cuman masih mengasal-ngasal aja sih untuk buat 3D-nya seperti itu. Dan akhirnya mulai di situ aku di situ sempat ada notif dari pihaknya tim Everisa itu kalau aku disuruh diterima dan join di tim Everisa seperti itu. Oh gitu. Jadi nah itu teman-teman. Jadi bukan ujuk-ujuk Mas Okto ini itu jadi pemenang atau memenangkan juara ini gitu ya. Kan ada penolakan sebelumnya, ditolak berapa kali. Kemudian juga Mas Okto ini dari SMA gitu ya. Mungkin ada kayak merasa ilfil gitu ya dibandingkan dengan teman-teman SMK yang udah punya dasarnya gitu kan ya. Jadi kayak gitu. Kalau Mbak Nadia sendiri gimana? Kurang lebih sama sih. Jadi aku juga awalnya dengan kesibukan aku kan juga di Hima ya dulu ya. Dengan kesibukan di Hima aku juga memberanikan diri untuk akhirnya daftar ke tim-tim gitu ya. Biar nanti kita punya portofolio yang bagus dan sebagainya. Pertama kali aku daftar tim itu namanya tim Episat. Episat itu juga tim internasional. Sebenarnya aku tidak pernah menargetkan aku harus masuk tim internasional atau nasional. Karena pada saat itu goalku adalah cuman aku masuk dalam satu tim riset, udah gitu aja. Dan aku nantinya ikut perlombaan. Pertama kali aku daftar Episat gagal. Kamu gagal kan yang dia kita sama-sama gagal. Okay. Nah gitu aku gagal di Episat. Aku waktu itu aku pengen menyelam ke dalam program ya. Tapi karena emang Elin di awal itu programnya nggak terlalu signifikan ya pembelajaran programnya, jadi emang kurang. Dan selanjutnya aku daftar ya yang buka ada Caksa gitu. Akhirnya aku daftar Caksa, cuman waktu itu aku ambil administrasi. Karena kan emang aku bisa dibilang non teknisnya bagus lah ya. Udah ada pengalaman juga di himpunan, jadi aku bisa memberanikan diri untuk oke, daftar. Nah tahun pertama aku menjadi administrasi, kan kita nggak ada pendanaan sama sekali ya. Kita nggak ada pendanaan, kita istilahnya kerja keras untuk gimana caranya tim ini bisa dapat uang dari luar. Nah kita struggle di situ, struggle untuk SFMC di tahunku itu pertama kali kita ikut. Jadi kita awam banget perlombaannya bakal kayak gimana. Dan di tahun pertama aku agak lumayan berat dan itu gagal, tidak mendapatkan juara apapun. Bahkan drone kita nyangsang di jaring. Kalau kalian tahu, kalian bisa lihat ya di dokumentasinya SFMC itu ada drone kita nyangkut. Dan habis pulang dari itu drone-nya kita buang ke sampah. Habis itu tapi kita nggak pernah pesimis ya. Kita langsung tetap oke, dari evaluasi yang kemarin apa aja nih yang perlu kita improve. Akhirnya di situ aku dikasih amanah lah. Sebenarnya nggak pernah kepikiran untuk jadi project manager ya selanjutnya. Cuman dari teman-teman memiliki percaya bahwa aku bisa menjalankan tugas itu. Akhirnya yaudah aku jadi project manager dan kita evaluasi dari perlombaan sebelumnya dan lain sebagainya itu. Dan sampailah kita di kemenangan SFMC 2025 ini yang D1, dan ini adalah pecah telurnya tim Caksa yang sebelumnya kita ke Turki, ke Singapura nggak pernah dapat, dan ini akhirnya kita
dapet dan banyak banget yang seneng gitu, alhamdulillah lah. Bisa jalan-jalan ke 2 negara ya, Iya, Turki keren sama banget. Singapura Bisa. gitu. Jadi kita kan berarti bisa ambil kesimpulan ya kalau kita tuh nggak boleh sia-siain kesempatan kedua gitu ya. Berarti Iya, kan tadi udah mengalami penolakan, terus ada kesempatan buat bisa join lagi. Struggle-nya berarti harus lebih kenceng lagi kan. Banget. Benar. struggle-nya. Tadi drone-nya juga sempat ini kan ya, nyonsek tadi kan Iya. katanya gitu loh. Berarti kan banyak kegagalan sebenarnya Iya. sebelum mencapai kejuaraan itu gitu loh. Tapi kita tuh semua tahu ya kalau misalnya jadi anak Elin tuh emang sibuk banget kan akademiknya kan. Kita tuh kayak banyak laprak, itu pun kadang biasanya masih banyak yang tulis tangan. Terus banyak project dari dosen, terus juga belum lagi ada praktikum-praktikum yang bikin kita tuh pusing banget. Iya. Tapi yang bikin aku salut tuh Mbak Nadia sama Mas Okto tuh masih bisa aktif gitu loh jadi bagian dari bener tim. banget gitu, kayak kok bisa memenangkan kejuaraan sebagai mahasiswa Elin yang dikenal lapraknya banyak, terus tugasnya banyak, dosennya banyak ngasih project kayak gitu, tapi tetap bisa ngikut tim terus juga menangin kejuaraan. Otomatis kan ada beberapa hal pasti kayak tips atau triknya atau mungkin cara jitu atau cara ampuh gitu. Mas Okto sama Mbak Nadia nih bisa memenangkan kejuaraan itu. Mungkin ada beberapa yang bisa disampaikan. Mungkin dari Mbak Nadia dulu. Aku dulu ya. Iya. Aku sendiri sih yang pertama adalah aku selalu nentapin aku pengennya apa di perkuliahan selama 4 tahun ini. Gimana ya? Kalian kan dikasih uang orang tua ya untuk nantinya kamu lulus nanti bisa kerja dan lain sebagainya. Nah, aku selalu nge-planning dari awal sampai akhir maunya apa. Sepenginku ya, bukan sepengennya ngikut temen gitu. Sepenginku apa. Kalau dulu karena di himpunan itu aku diajarin untuk mengorganisir sesuatu ya. Dari punya acara harus tahu apa yang disiapin, persiapannya sampai hari H gimana. Dan itu aku terapin juga di kehidupanku. Jadi waktu perlombaan aku selalu pakai satu aplikasi yang selalu boleh di-mention gak sih? Boleh sih. Nanti kalau nggak boleh di-tit. Dia. Nah, salah satu aplikasi yang mungkin bisa kalian gunain ke depannya namanya Notion. Kalau kalian tahu, itu aku nge-planning semua seluruh hidupku di situ. Jadi dari mulai awal akademik, bagi akademik, terus non akademik, perlombaan dan sebagainya. Habis itu aku bagi juga untuk diriku sendiri. Mau punya habit apa dan lain sebagainya. Misal kamu mau punya habit baca buku dan lain sebagainya. Nah, itu di planning di situ. Nah, aku selalu nge-planning setiap minggu. Seminggu sekali aku pasti nge-planning. Bakal ngapain dan bakal kayak gimana nih rutinitas hidupku. Kalau udah tahu mau ngapain, nah kalian baru bisa nge-roadmap gitu lah. Apa istilahnya ya, timeline. Kalian bisa bikin timeline ketika kalian tahu tujuannya apa. Ketika kalian nggak tahu tujuan kalian apa, ya nggak bisa di timeline dong. Nah, harusnya penetapan pertama kali yang harus kalian cari adalah kalian tujuannya di perkuliahan mau ngapain gitu. Nah, dari aku sesimpel itu, cuman yang susah adalah di konsistensi dan mau berusaha banget. Di lingkungan timku, kita tuh kan punya mimpi gede banget ya. Iya. Punya mimpi gede banget di luar negeri perlombaan. Terus kita adunya bukan sama orang Indonesia aja, luar lain sebagainya, India lain sebagainya yang pintar-pintar. Yang kalian kalau misalkan mau nonton teknologi pasti orang India kan. India kan. India, Itu benar. kita juga ketemu orang India dengan logat India, bahasa Inggrisnya itu. Kita punya mimpi gede banget. Jadi kita nggak bisa untuk punya planning yang kecil. Dan kita orangnya nggak pernah takut untuk kalah. Karena itu nggak ada di orang pemenang itu pasti nggak mungkin takut kalah. Karena dari kekalahan itu kita bisa ngevaluasi untuk menjadi pemenang. Benar nggak? Benar banget. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ada kesulitan terkait lapaknya banyak banget dan sebagainya, coba deh di timeline, jangan diperkirakan. Kebanyakan dari kalian kan pasti memperkirakan, oke, Senin aku bakal ngadap iki, saya bakal ngadap iki. Coba deh di timeline ditulis bener-bener, pasti akan banyak hal yang kalian miss gitu ya. Harusnya ini bisa ke timeline. Dan aku mungkin sama Oktu juga, aku itu menggunakan 24 jamku penuh untuk bekerja. Jadi aku tidak kayak misalkan himpunan, aku bahkan pernah 2 bulan liburan, kalian tidur di rumah, aku nggak balik ke rumah sama sekali. Itu pernah. Dan kita
itu artinya apa? Kita effort sama apa yang kita tujukan gitu loh. Kita punya tujuan, kita effort, bener-bener effort. Ya udah, kita nggak pernah ngeluh 24 jam itu mau tidurnya 1 jam, mau tidurnya 2 jam, bener gak? Apalagi mekanik ya. Ya kan, mekanik lebih, orang teknis malah lebih banyak nggak tidurnya. Dari aku sih itu sih, nge-timeline sama effort aja, sama konsisten, disiplin kayak gitu. Bener banget ya, konsisten itu perlu ya. Tapi kan gimana ya Mbak, kalau dari aku sendiri ya ngelihat keadaan sekarang ini, banyak sebenarnya teman-teman mahasiswa itu yang ngelakuin membuat timeline ataupun dia tuh sebenarnya buat ngelakuin apa aja hari ini, tapi jadwal itu tuh nggak dikerjakan gitu loh, karena Iya, konsistennya tuh benar. kurang gitu. Bener banget kan ya. Iya. Kalau dari Mas Okto sendiri gimana? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri sih apa yang dibilang sama Mbak Neda itu hampir sama sih, kayak kalau dari aku itu yang awal itu kan aku itu mulai mengevaluasi dari semester 1 dan 2 yang perjalanan kuliahku. Nah, di situ aku itu masih ngerasa sangat kurang di bidang akademikku. Jadi aku selalu nge-track record mulai dari nilai atau IPS yang berjalan pada semester 1 dan 2. Di situ aku kayak ngerasa apa aku cuman gini-gini aja ya di kuliah. Masa dengan nilai segini apa aku udah puas? Mungkin kalau aku harus mendalami di sini, aku masih merasa kesulitan gitu loh. Jadi kalau dari aku, apakah aku ingin mencari pengalaman baru, ya aku mulai mencoba-coba seperti itu. Dari aku tipikal, lebih tepatnya itu juga suka di desainer juga. Jadi aku enjoy aja sih kalau mau mengerjakan sesuatu yang itu berdasarkan imajinasi seperti itu. Jadi mulai di situ aku juga trigger awalnya itu mulai dari diri aku sendiri, karena aku berjalannya kuliah di semester 1 dan 2 itu masih ngerasa sangat kurang, dan akhirnya di situ aku mencoba masuk tim FSA itu. Dan yang kedua, kalau dari aku mungkin dari segi faktor keluarga juga, dan pasti kalau dari segi keluarga kan triggernya itu ngerasa kayak sangat kuat gitu. Soalnya aku kan 3 bersaudara, otomatis aku yang nomor terakhir, otomatis dari keluarga itu kayak ngerasa aku yang paling diharapin gitu, kayak kamu udah terakhir, harusnya kamu harus bisa menjadi lebih baik di sebelum-sebelumnya, seperti itu. Dan di tim FISA itu aku udah masuk, di situ aku mulai beradaptasi dengan hal-hal yang baru, yang awalnya itu mungkin dibilang sebelum masuk itu sudah berat dikarenakan laporan-laporan yang dan proyek-proyek dosen itu yang sangat berat dan banyak banget. Dan di situ aku malah tidak memperkirakan kalau masuk itu bakal malah lebih chaos lagi keadaannya, kayak hampir setiap harinya itu pekerjaan tidak ada habisnya. Jadi kayak semisal nih, kalau dulu waktu liburan semester itu bener-bener nggak pulang sama sekali, dan kalau pulang itu ada jadwalnya masing-masing. Jadi nggak bener-bener di lab itu nggak boleh sampai kosong, seperti itu. Dan yang kedua, waktu di perkuliahan itu aku baru mulai beradaptasi lagi, dikarenakan yang awalnya itu aku masuk udah masa di liburan, jadi masih enjoy aja sih setiap harinya, kayak tidur kemalaman, bangun kesiangan. Nah, mulai di perkuliahan itu aku mulai beradaptasi harus bangun pagi banget. Produktif. Jadi, ya. lebih tepatnya harus produktif banget, dikarenakan di timeline jadwalnya itu waktu ngetim itu nggak ada batasannya. Jadi semisal hari ini ditarget barang ini harus jadi, ya mau nggak mau harus dijadikan, walaupun itu sampai 24 jam. Jadi hampir semisal aku bangun jam 7, habis itu ngerjain sampai dini hari, itu pun biasanya sampai jam 1, jam 2, jam 3, atau enggak sebelum subuh, itu bener-bener baru selesai pekerjaannya, seperti itu. Jadi aku cuman di situ harus membagi waktuku. Di situ akhirnya aku mulai jam dini hari itu mulai izin, kayak mau mengerjakan tugas-tugas dari dosen dulu, habis itu lanjut lagi kayak ngerjain project-project yang belum selesai tersebut.
seperti itu. Kayak gitu. Oke, berarti kalau aku simpulin ya, kalau dari Mbak Nadia itu harus membuat jadwal atau konsistensi gitu ya. Karena itu yang paling penting ya teman-teman, konsisten itu. Karena kalau kita nggak konsisten ya gunanya buat jadwal itu apa gitu kan ya. Yes. Jadi konsisten dulu. Terus kalau dari Mas Okto ini itu harus apa tadi ya? Produktif di pagi hari gitu ya. Karena ya namanya ikut kejuaraan itu pasti harus ada spending time lebih daripada kita harus kuliah aja gitu. Pasti mereka memberikan waktunya lebih banyak gitu loh. Yap. Mungkin itu yang bisa menjadi insight atau motivasi teman-teman yang sebelumnya dari mahasiswa yang hanya kuliah pulang, jadi kuliah rapat ataupun kuliah lomba gitu loh. Ya, Kesimpulanmu kurang satu, bro. Apa itu Mbak? Anak bontot juga punya beban. Oh, iya, tadi loh bener Mas Okto banget. dibintal kayak Bontot. gitu ya. Iya. Oh, Jadi sama-sama anak bontot. Iya. Bontot kita jadi bukan Sama-sama anak anak pertama bontot, aja yang punya sama-sama beban ya. Ditolak di awal Mm-mm. tapi menang di akhir. Yang punya tuntutan tuh jadi bukan anak pertama aja benar. teman-teman. Ini adalah bukti bahwa anak bontot Uh-uh. juga punya kita punya beban ekspektasi keluarga, guys. Iya, jadi anak bontot tuh juga struggle, bukan Iya. ngandelin anak pertama Gak doang. cuma disayang aja gitu kan. Biasanya Iya, anak bontot bener. tuh yang kayak yang paling disayang Mm-mm. gitu kan. Nah, Ternyata kenyataannya enggak gitu loh. Iya. Mereka juga punya tuntutan ya. Mm-mm. Jadi tuntutan ekspektasi sih iya, sebenarnya. bener. Gitu sih. Terus Kenzi keren banget ya. Jadi kalian tuh kalau bisa tirulah ini Mbak Nadia sama Mas Okto, keren-keren. Jadi kalian kalau misalnya mau jadi penerusnya Mbak Nadia sama Mas Okto, jangan lupa ya terapin juga saran-saran yang udah dikasih. Benar. Manajemen waktunya gimana. Atau tadi kan Mbak Nadia udah nyaranin ya untuk pakai Notion. Jadi itu kayak Yes. journaling online gitu ya. Langsung Yes. di searching mungkin bisa Iya, sih teman-teman. bisa download langsung atau itu bisa pakai, itu bentuknya aplikasi atau web. aplikasi di web, Aplikasi. tapi kalau kalian nggak mau download ya, Heeh. web juga ada kok. Jadi Tuh. simple dan kalian bisa ngotak-ngatik timelinenya kalian di HP Iya, atau di gampang laptop. banget ya Gampang berarti ya. banget Banyak sebenarnya. banget Udah zaman nggak ada sekarang. alasan lagi ya buat jadwal berantakan atau gimana, karena semua udah bisa diatasi pakai Notion. Anjay. Pokoknya di Notion awal- kalau mau Mm-mm. jadi sponsor, Oh iya, boleh lah endorse boleh kita ya. banget, boleh. Jadi keren lah, pokoknya kalau bisa kalian tuh bikin branding kalian. Kurang keren apa coba? Pertama udah anak teknik, Mm-mm. anak Elin lagi, Bener. anak tim. Anak tim. Habis Terus menang lomba menang lagi. lomba lagi habis Kurang itu keren udah apa? banyak banget pengalaman sama brandingnya ya. Iya, keren banget. Boleh gak sih kita tepuk tangan dulu Tepuk buat tangan Mbak dulu lah ya. Nadia dan Mas Okto. Nah, sebelum kita tutup obrolan ini, boleh kali aku minta kesan dan pesan dari Mbak Nadia sama Mas Okto yang bisa disampaikan ke viewers. Kira-kira ada yang mau disampaikan gak kepada mahasiswa yang masih kuliah pulang gitu? Mungkin bisa termotivasi menjadi pemenang mungkin di kemudian hari. nasihat. Benar, Nasihat. nasihat. Boleh. Boleh. Mungkin aku bisa share. Aku nggak apa dulu Mas. Iya, nggak Oke. apa-apa. Aku ngejalanin beberapa 4 tahun, mau 3 ke 4 ini ya. Perkuliahanku ini dengan basic 2 hal. Yang pertama, aku tidak mau menyia-nyiakan uang orang tuaku yang dikasih ke aku per semester, per hari, per minggu, per bulan dalam bentuk suatu sertifikat. Jadi aku tuh emang nggak pernah yakin bahwa ketika aku lulus kuliah aku bakal punya gaji segede itu. Aku nggak bisa menjamin itu. Tapi paling nggak aku bisa membuktikan dengan bukti yang nyata, sertifikat perlombaan, terus semisal ikut organisasi dan sebagainya ke orang tuaku bahwa oh ini loh uang yang kalian transferin ke aku setiap hari, setiap bulan, setiap minggu itu ada hasilnya. Bahkan kita bisa nyodorin CV kita, ini hasilnya gitu. Jadi orang tua itu bisa percaya ke kita bahwa uang itu bakal ngasilin sesuatu. Ya kita kan nggak tahu ya ke depannya kita bakal jadi apa. Tapi kan kita mengusahakan selama 4 tahun itu Iya, mau bener jadi banget. apa gitu kan ya. Terus yang kedua adalah aku tuh orangnya gampang nyesel. Karena sebelumnya aku nggak pernah ikut apa-apa. Aku melihat temanku tumbuh dengan kesibukan mereka. Kan yang aku dulu orang kupu-kupu juga kan, aku SMA ya. Aku melihat teman-temanku kok hektik banget. Sedangkan aku cuman fokus akademik aja. Tapi kok aku nggak dapet sesuatu yang wow gitu loh. Dan akhirnya mulai di situ aku nggak mau nggak mau takut bermimpi.
balik lagi ya, timku itu juga kita steam sama episode juga, maksudnya seleb sama episode juga. Seleb ini mimpinya gede banget, dan di situ aku diajarin bahwa nggak usah takut untuk mimpi, tapi effortnya kalian juga harus segede itu, dan nggak usah pikirin kata orang aja sih. Kalau misalkan kayak kamu masih gini mau ikut ini, kamu masih gini mau ikut ini, nggak usah dipikirkan, nggak usah dipikirkan, nggak usah diapakan. Kalian jalanin apa yang pengen kalian jalanin, Fokus saja sama diri sendiri. fokus sama diri sendiri itu penting banget. Terus aku nggak pernah menyetop diriku untuk akhirnya mendaftar apapun, karena aku takut itu akan menyesalkanku ke kehidupan selanjutnya. Misal kayak selalu, kenapa aku dulu nggak pernah ikut perlombaan, kenapa aku dulu nggak pernah ikut organisasi, kenapa aku nggak nyari sertifikat yang grade-nya tinggi dan bisa yang mendukung gitu ya. untuk di dunia pekerjaan. Kenapa nggak kayak gitu? Nah, aku walaupun aku nggak tahu apakah sertifikatku nanti kepake atau enggak, tapi aku udah mengusahakan selama 4 tahun bahwa ada buktinya tak aku usaha, dan ya ini bentuk usahaku nyata gitu. Tidak hanya sekedar lo duduk terus kamu misal disindir orang dan sebagainya, kamu cuman balas dengan amarah, enggak. Jadi mungkin bisa dibalas dengan prestasi, sertifikat dan sebagainya. Kalau aku selama 3 tahun ini dasarku cuma 2 itu. Mungkin Mas Okto ada insight, Mas? Mungkin kalau dari aku sama halnya seperti Mbak Nadia, harus tetap semangat, dan lebih tepatnya harus sering mengevaluasi diri kalau bahwasanya apa sih kurangnya dari kita, apa sih kurangnya dari aku selama perkuliahan ini, dan hal-hal apa aja sih yang ingin didapat pada perkuliahan hari ini. Apakah perkuliahan ini saja cukup untuk kedepannya, untuk bekal selanjutnya itu apakah cukup? Refleksi diri gitu ya. Lebih tepatnya seperti itu. Dan dari aku sendiri mungkin teman-teman nggak usah takut soal kuliah itu bakal gimana, apakah berat mungkin dari segi ekonomi atau yang lain. Mungkin dari kalian, kalau kalian tetap semangat belajar, tetap ingin mengembangkan diri kalian sendiri dengan hal-hal yang ingin Anda cetak sendiri, itu lebih tepatnya nanti kamu akan dapat hasil yang lebih setimpal di yang kamu dapatkan. Intinya apa yang kamu sekarang tanam bakal kamu tuai nantinya, seperti di kemudian hari gitu. Bakal menghasilkan gitu ya. Iya. Ya ada tips satu lagi sih. Apa itu, Mbak? Aku tuh ya sebenarnya anaknya nggak sejago itu, nggak jago lah dalam sesuatu hal ya. Oke. Tapi aku biasanya jerumuskan diriku sendiri ke dalam lingkaran yang aku pengen. Oh enggak sih? Misalkan aku pengen, aku pengen masuk tim, tapi aku sebenarnya nggak bisa. Ya udah daftar aja. Nanti kan kalau Coba udah kecemplung kita kan dipaksa untuk ritme kerja kita harus seperti itu. Okto kan jadinya harus begadang, tapi kan hasil dari kita nyemplung di sesuatu yang kita pengen itu wow gitu loh. Harus Modalkan berani spontan aja adaptasi gitu ya, harus berani adaptasi juga. Adaptasi, tapi bukan cuman spontan, tapi ya kalau udah kejebur ya harus sampai basah gitu. Iya benar. Pokoknya jangan sampai ragu gitu. Jangan sampai ragu. Walaupun kita nggak yakin, awalnya itu sering diremehin atau Iya, kita ngerasa diri kita itu nggak mampu di hal itu, bukan berarti kita nggak bisa ada di sana gitu. Iya, ada satu kata-kata yang biasanya diucapin sama orang-orang ya, terlihat tidak saya mikir. Tidak baik di antara teman-temanmu, atau pencapaianmu tidak sebesar teman-temanmu, bukan berarti kamu itu tidak berarti gitu ya. Walaupun pencapaian masih sedang, ya nggak apa-apa aja, terusin aja. Dan terlihat bukan berarti kalau kamu baik, kamu punya pencapaian, aku jadi jelek, nggak kayak gitu. Nah itu hal yang perlu di highlight juga sih. Jadi kayak orang lain tuh bukan jadi tolak ukur kesuksesan kita. Karena kan gitu. tiap orang punya posisinya masing-masing. Kita punya juga, goals gitu. kita masing-masing. Benar. Oke, apa mungkin cukup atau ada lagi yang mau sampaikan? Gimana? Kalau dari aku cukup. Dari mana dia? Cukup. Oke, thank you banget buat Mas Okto sama Nadia. Ini banyak banget insight-nya. Mungkin kayaknya dari warga ada yang kepo nggak sih? Kayak apa gitu yang mau ditanyain sama Mbak Nadia sama Mas Okto? Kayak mungkin mau nanyain tentang
apa ngopi di mana gitu. Bukan dong. Bukan, karena kan di sini tentang kejuaraannya. Iya, Mungkin itu ada nanti bisa di luar ini aja kali ya. Iya. Mungkin Biasa- nanya tentang timnya atau nanya-nanya ya siapa yang punya pertanyaan mungkin bisa ya. Iya bisa. Gimana warga sekalian? silakan. Aduh, aku takut. Adakah Hima? Oke, mungkin pertama saya Ega dari Elin Angkatan 23. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang sering pengen ditanyakan sama anak-anak yang mungkin aktif ya ketika berkuliah. Kan zaman sekarang ini kan banyak banget nih anak-anak yang kiranya tuh mereka mikir bahwa kunci kesuksesan tuh hanya berfokus pada gimana caranya mengejar nilai. Sedangkan kalau dari sudut pandang kita sebagai anak-anak yang aktif itu kan sudut pandangnya beda. Nilai itu hanyalah angka, tapi pengalaman yang dicari. Jadi mungkin yang ingin ditanyakan tuh gimana sih Mbak, Mas caranya ketika kita berkuliah itu kita bisa memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Dan apa korelasinya ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Jadi contohnya ketika kita seperti Mas Mbaknya nih, kan juga ikut himpunan, ikut tim, juga kuliahnya jamnya padat. Nah, itu semua itu kalau disinkronkan tuh apa sih benefitnya buat di perkuliahan? Mungkin dari himpunan itu punya benefit ketika kita mengikuti himpunan, kita mendapatkan benefit apa untuk dampaknya di perkuliahan kita, dan juga mengikuti tim dan menjuarai perlombaan-perlombaan itu punya benefit apa gitu di perkuliahan kita nanti ke depannya. Mungkin itu sih yang mungkin bisa membuka insight atau wawasan dari teman-teman kita, mas mbak kita maupun adik-adik kita ke depannya nanti berkuliah itu goals-nya itu seperti apa. Mungkin bisa di next ke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab kalau dari aku. Yang pertama tadi tentang apa hasil yang didapat ketika kita mengikuti seperti tim riset robot terbang maupun himpunan sendiri. Kalau dari aku, yang pertama itu dari hasil aku mengikuti tim riset robot terbang ini, yaitu kan di sini aku udah semester 4 mau tugas akhir. Jadi di sini kan banyak menyusun proposal untuk sempro nantinya. Jadi di situ ada desain yang benar-benar harus dibuat untuk presentasi pada sempro nanti. Nah, berhubung aku di tim itu sebagai mechanical designernya, di situ aku tidak merasa kesusahan bagaimana nanti aku mencari konsepnya, bakal alat TA aku itu bakal kayak gimana. Jadi bagi aku ngerasa mudah-mudah aja, karena dari awal memang aku udah belajar sebelum masuk tim, dan aku mengembangkan beberapa desain ini tuh di tim. Jadi lebih apa ya, kayak lebih mudah aja kalau dari aku sendiri. Mungkin dari yang kedua dari segi himpunan, kalau aku masuk himpunan itu karena aku ingin belajar untuk memanajemen waktu, mungkin mulai belajar membuka wawasan baru, seperti contohnya untuk mengonsep acara-acara yang akan dilaksanakan seperti itu. Karena dari aku itu juga termasuk orang yang gimana ya, kayak introvert gitu kalau bisa dibilang. Jadi aku masih pengen belajar lagi kayak gimana cara di depan umum itu kayak ngomong itu biasa aja, nggak terlalu takut atau gimana. Nah, aku dari himpunan itulah aku belajar tentang gimana aku itu nggak berkomunikasi ya, gitu berkomunikasi ya. itu lebih jelas lagi dan nggak takut di depan khalayak umum seperti itu. Kalau dari Mbak Nadia sendiri gimana? Jadi gini, mungkin tadi masnya fokusnya ke TA ya. Iya. Aku juga mau fokusnya ke TA, cuman nyerempet ke agak dunia kerja, cuman nggak spesifik karena aku juga belum kerja gitu ya. Iya. Ya nggak belum kerja. Jadi sebenarnya timeline mungkin yang D4 ya, aku kan D4 ya. Timeline D4 itu udah sangat cukup baik untuk kalian melakukan apapun ya. Jadi
tahun pertama tahun kedua kalian bisa cari soft skill kalian. Soft skillnya dibenerin dulu, cara ngomong, cara presentasi, gimana cara negosiasi dan sebagainya bisa dipelajari di awal. Toh kan itu juga ada pelatihan ya dari kampus LKMM kalau nggak salah ya. Iya, iya. KTD ada TD juga. Terus dari himpunan juga ada biasanya apa OPP dan sebagainya. Itu ikutin aja karena itu pembentukan diri. Jadi soft skill kalian di situ diasah. Terus nanti di 34 atau 234 kalian bisa fokus ke teknis atau ke akademik. Kenapa? Karena di situ kalian mempersiapkan untuk TA. Jadi gini, ceritanya gini. TA itu ada 2 aspek yang harus kalian kuasai, yaitu teknis sama non teknis. Teknis adalah hasil TA kalian sendiri. Non teknis adalah gimana cara kalian menyampaikan alat atau prototipe yang kalian buat. Ada beberapa teman-teman yang paham banget soal teknis, paham banget, gacor banget perhitungan dan lain sebagainya, gacor banget. Cuman ketika dia nggak tahu cara nyampeinnya ke dosen gimana, akhirnya kalang kabut. Jadi pengujinya ditatar sama penguji tanya dan lain sebagainya, dia susah untuk jawabnya. Itu kenapa? Soft skill itu juga penting banget. Ya, jadi selama 4 tahun kalian bisa menyusun hal itu. Soft skill sama hard skill itu bisa dicari di 4 tahun itu atau 3 tahun sebenarnya juga bisa, cuman agak ngos-ngosan ya Mas ya. Iya, ya Mas ya. Jadi kayak gitu. Terus efeknya kedepannya bisa untuk dunia kerja kan biasanya. Kamu mau kerja apa dulu? Toh kan kalau mau teknis bakal harus komunikasi sama perusahaan, benar gak? Benar. Iya, benar. Karena kan kita teknik ini bukan harus di bidang teknik ya Mbak. Iya, Bisa jadi di benar. bidang yang ada komunikasinya gitu. Iya benar. Jadi cara apa ya, berkomunikasinya itu kan juga perlu, dan itu nggak semua orang bisa lah di situ. Jadi bentar Mas, tadi pertanyaannya apa Mas? Intunya, korelasinya ya. Korelasinya sama buat kedepannya kan. Berarti udah menjawab ya berarti ya. Ya jadi kedepannya tuh bisa apa ya, soft skill sama hard skill kalian tuh keguna. Jadi gini ya guys ya. Jadi organisasi, kalau misalkan kalian di organisasi itu bukan sekedar menjadi babu ya, bukan. Jadi pertimbangannya banyak. Kayak Mas Okto tadi cerita kalau misalkan ternyata konsepan acara itu banyak banget ya Mbak ya. Dan itu kalau dari point of view peserta itu kayak ini nyiapin lampu, LKM nyiapin lampu, nyiapin kursi ya, nyiapin materi. Ternyata sebelum itu ternyata harus jaring Banyak aspirasi. persiapan. Iya, jaring aspirasi dulu, harus full ring dulu dan sebagainya, banyak banget. Dan itu skill. Aku tekankan, dan itu skill. Nggak semua orang bisa ngomong, ngejelasin hal-hal yang lainnya di depan umum. Dan itu harus kalian latih. Hard skillnya juga perlu. Buat apa? Portofolio kalian ke depannya. Misal project, bikin apa konverter kalian? Ada bikin konverter nggak? Iya, Flyback, bikin. terus Flyback, Backbus. backbus. Nah itu juga bisa buat porto, dan itu dibuat apa? Dibuat TA. Iya kan? Iya, Nah benar. jadi selama kalian rutinitas kalian sehari-hari itu dicari hal-hal kayak gitu untuk TA, kayak gitu sih sama dunia kerja persiapannya. Jadi jangan kupu-kupu sih kalau saranku. Soalnya ada orang yang kupu-kupu. Jadi kupu-kupu, tapi nilainya juga nggak naik. Oh. Ya jadi akademik terus. Kalau misalkan datang acara alasan, Akademik. tapi akademiknya juga di situ-situ aja. Nah berarti kan harus dievaluasi lagi ya Iya. untuk Benar-benar. ngapain aja sih sebenarnya. Nah kayak gitu sih. Pokoknya sebenarnya. jangan jadikan akademik itu sebagai alasan gitu Iya ya Mbak. benar. Sebenarnya bisa digali lagi lah bisa. Berarti skill teknis dan non teknis itu harus selalu berdampingan ya. Benar. Udah cukup menjawab? Cukup. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Iya. Dari siapa itu? Oke, kalau kalian suka obrolan kayak gini, jangan lupa like, Komen share, dan subscribe YouTube channel Hima Elin Pens biar nggak ketinggalan part-part atau video-video selanjutnya yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. benar. Yes. Dan pastinya jangan lupa juga buat follow Instagram @himaelinpens untuk sneak peek, update dan interaksi lainnya. Bener banget. Aku Razan. Aku Nesa, host ngobrolin kali ini mengucapkan Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol bareng Elin.